Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teteman semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Ini adalah pertemuan ketiga, judulnya tentang cikal bakal lahirnya media online ya. Jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi seperti biasanya ya. Ini adalah materi yang cikal bakal lahirnya media online adalah menarik karena dalam buku yang saya tulis itu kita akan berbicara tentang sejarahnya gitu ya. Terus apa yang terjadi itu benar-benar lengkap sama sekali, teman-teman bisa membaca buku tersebut, salah satu bentuknya kayak gitu ya. Nah, ini adalah kita akan berbicara tentang prolognya ya. Jadi prolognya yang pengen saya ucapkan, yang pengen saya ungkapkan adalah meluasnya komputer personal Apple dan IBM PC di akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an bisa dikatakan menjadi babak baru zaman informasi. Karena dengan peralatan tersebut terjadi demistifikasi secara massal komputer. Jadi ada perubahan dari kegiatan yang selama ini menggunakan tenaga manusia, tenaga ketik gitu ya, sekarang sudah menggunakan yang namanya penyimpanan menggunakan yang namanya komputer. Itu adalah salah satu bagaimana perubahan industrialisasi yang terjadi di Amerika dan negara-negara lainnya. Gegar berikutnya terjadi di dekade 90-an, yaitu ketika internet. Nah, setelah itu muncul dan mulai merambah dunia media. Internet sendiri muncul dari kebutuhan militer namun kemudian menjadi sebuah simbol perkawinan sukses antara dua teknologi, yaitu teknologi informasi, IT, dan juga telekomunikasi. Setelah akhirnya komputer muncul tahun 90-an, internet muncul. Tapi internet saat itu adalah sebenarnya buat sebagai penjelajah dari kegiatan militerisasi. Efeknya apa? Efek yang terjadi adalah menjelang tahun 2000-an ditandai dengan tumbuhnya berbagai bisnis yang dikemas dalam jargon yang disebut dengan new economy. Efeknya perubahan bisnis lebih mengarah kepada industri penggunaan internet. Nah, jadi 10 tahun ya. Tadi 10 tahun kemudian sebelum ini adalah hadirnya komputer, sebelum komputer adalah perubahan. Ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan dunia saat itu adalah berbagai kegiatan usaha cenderung memanfaatkan internet. Akan tetapi, ini ada akan tetapinya ya. Secara persentase populasi penggunaan internet di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, masih ketinggalan jauh dibandingkan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, bahkan Brunei Darussalam. Cenderung sampai saat ini pun kita sebagai negara yang boleh dibilang penggunaan internetnya adalah jaringannya sangat lemah gitu ya. Masih kurang cepat oleh negara-negara tetangga kita. Itu adalah salah satu bentuknya. Kita bisa lihat di Malaysia penggunaan internet mencapai 61,7% dari populasi. Brunei punya catatan lebih baik, 79,4% penduduknya adalah pengguna internet. Di Indonesia, internet baru menjangkau 22% penduduknya. Makanya sekarang internet itu lagi diperluas dengan jaringan yang penggunaannya adalah misalnya penggunaan ponsel. Itu jauh memberikan sebuah informasi karena majunya internet, majunya sebuah negara. Informasi seperti itu adalah salah satu bentuknya. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juara dalam hal mengakses informasi melalui telepon seluler. Dari 100% pengakses, 65% menggunakan telepon seluler. Karena kenapa? Bangsa Indonesia adalah negara yang besar, negara Indonesia butuh banyak informasi yang terjadi gitu ya. Makanya penggunaan ponsel itu baik berita maupun segala bentuknya itu sangat dibutuhkan saat ini. Itu salah satu bentuknya. Makanya Indonesia menjadi urutan teratas. Posisi berikutnya adalah Singapura 64% dan Thailand 46,8%. Indonesia juga dikenal sebagai pengakses internet yang paling getol mencari sebuah informasi. Dari 100% pengakses, 67% merupakan pencarian informasi. Sementara di Filipina pencarian informasi hanya mencapai 66,77% dan Malaysia 64,53%. Ini adalah salah satu yang boleh bilang kebanggaan buat kita. Makanya banyak provider dunia sampai saat ini juga pengen masuk ke Indonesia karena pertumbuhan akan internet, penggunaan internet di Indonesia itu sangat bagus. Sebagai penduduk yang besar, Indonesia juga butuh membanyakan informasi dan itu adalah salah satu yang diinginkan oleh bangsa-bangsa luar negeri untuk berinvestasi negara Indonesia. Soal pencarian informasi, angka pertumbuhan pengakses untuk media berita lokal mencapai 20,56%. Sementara untuk media berbahasa Inggris 18,35%. Untuk Januari, Effective Mensure menemukan ada sekitar 6.915.360 unique browsing
untuk sebuah media berita. Pendek kata, penggunaan internet di Indonesia tumbuh pesat, makin berjamur bisnis media online. Tumbuhnya internet, hadirnya internet, inilah yang akhirnya membuka wacana bahwa media ini harus berpindah dari media koran ke media online itu saat itu. Boleh saat itu Indonesia masih belum memandang itu semua. Ya, negara-negara Amerika sudah mulai merambah, sudah mulai melihat langkah yang terjadi penggunaan internet sebagai media online. Oleh karena itu, inilah cikal bakal lahirnya media online di Indonesia, atau yang sebelum ramai yang disebut dengan bisnis media online. Media cetak memanfaatkan blog sebagai media informasi berita. Jadi kala itu, karena media online itu masih belum banyak dan orang belum punya gagasan tentang pembuatan media online, walaupun negara-negara Eropa dan negara Amerika sudah menggunakannya, tetapi Indonesia masih dianggap, mohon maaf, jadul, ya, masih menggunakan yang namanya blog. Tapi ini sangat diapresiasi gitu ya, sangat diapresiasi karena kenapa? Mereka ini ingin memberikan sebuah informasi kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Karena kenapa? Informasi ini kan kalau dibilang percetakan koran itu adanya di Jakarta gitu ya, ada di Pulau Jawa. Jadi ini agak terlambat dalam pendistribusiannya. Oleh karena itu, dengan adanya blog ini memberikan sebuah solusi dan juga manfaat bagi pembaca. Minimal dia punya gambaran headline berita hari ini apa, mereka bisa baca ke web blog tersebut. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa baca tentang web blog tersebut gitu ya. Contohnya adalah untuk menjangkau wilayah Indonesia bagian timur, Kompas dan Republika mencoba menulis berita hari di blog. Hal ini dilakukan agar distribusi berita bisa sampai sama dengan Indonesia bagian barat, dan pembaca setia mereka tetap setia kepada media Kompas dan Republik. Tapi sayangnya dari sekian banyak media cetak saat itu ya, hanya Republika dan Kompaslah yang punya ide gagasan untuk membuat yang namanya pemberitaan tersebut didistribusikan melalui web blog ya. Jadi yang lainnya masih punya kecenderungan, mereka beranggapan bahwa yang namanya baca berita itu ya di koran. Nah, itu adalah salah satu pergeseran mereka, cara berpikir mereka bahwa itulah yang terjadi pada tahun 2000-an ya. Itu salah satu bentuknya sebelum masuknya media online di Indonesia. Melihat begitu besar animo masyarakat akan informasi sebuah berita, teman-teman detik.com atau media online saat ini menjual media tersebut ke Kompas. Tapi kenapa ditolak? Kompas menilai mereka memiliki pembaca yang setia, yaitu koran. Kompas menilai prospek media online kala itu dianggap susah berkembang ya. Jadi itu salah satu, Kompas itu berapa kali ditawarkan oleh Detik tapi ditolak ya. Tapi apa yang terjadi sekarang? Detik menjadi media terbesar, menjadi media nomor 1 di Indonesia mengenai pemberitaan media online. Bahkan media-media lain pun akhirnya berlomba-lomba membuat yang namanya media online. Mereka mengikuti media online. Karena kenapa? Keuntungannya sangat besar, sangat luar biasa. Itu salah satu bentuknya. Oleh karena itu, analisa Kompas meleset. Kini Detik menjadi pelopor media online. Dan media cetak koran berangsur-angsur bangkrut. Karena kenapa? Biaya cetaknya yang sangat mahal. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya hilang dari pasaran. Sangat disayangkan. Itu adalah salah satu cikal bakal berbicara tentang sejarah dari media online di Indonesia. Ini ada latihan, ada 3 latihan yang harus kalian kerjakan. Pertama, mengapa Kompas menolak mengakuisisi Detik.com, tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, silakan searching berapa jam sehari masyarakat membaca berita online dan berapa jam membaca koran. Yang ketiga, dari fenomena di atas, Anda pilih membaca koran atau media online. Berikan alasannya. Itu adalah salah satu 3 soal yang harus kalian kerjakan di study. Mungkin itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih setia gitu ya. Saya jangan lupa ya, saya diam-diam ini melihat teman-teman masih ada yang belum mengerjakan tugasnya di study ya. Jadi kalau kalian peduli, saya akan peduli. Kalau kalian tidak peduli, saya juga tidak akan peduli. Jadi kayak gitu ya, gampangnya kayak gitu. Jadi saya pengen memberikan nilai yang terbaik buat teman-teman semuanya ya. Jadi setiap tugas tolong dikerjakan. Itu salah satu bentuknya ya. Jadi petunjuknya ada di study ya. Ada 2 yang harus diakses, di forum dan juga di tugas. Untuk di forum kalian biasanya saya minta resume dari YouTube ini, sedangkan tugas itu adalah kalian soal latihan yang ada di YouTube silakan dikerjakan di media study tugasnya. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-temannya. Jangan lupa 3M-nya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat selalu ya.
Itu aja, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.